Oke, selamat malam. Untuk pembahasan yang kelima, ini tentang energi murni sih lebih tepatnya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk yang udah mendengarkan atau yang sudah menonton cerita yang gak jelas ini. Dan mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata ataupun salah ucapan. Itu semua nggak diniatin lah. Dan juga kalau ada suara motor kendaraan ataupun ada suara kucing, ya mohon maaf sekali lagi. Baik, kita lanjut. Energi itu ada dua. Pertama, energi murni yang ada di dalam raga kita, ataupun energi alam yang ada di sekitaran kita ini. Saya nggak terlalu panjang membahas masalah energi alam. Yang saya mau bahas adalah energi murni. Energi murni manusia. Manusia itu sejak lahir, jangankan sejak lahir, sejak baru masih jadi angin pun, manusia itu udah ada energi murninya. Nah, energi murninya itu banyak orang yang nggak terbiasa untuk diolah, atau banyak orang yang nggak ngolah, ataupun justru nggak sadar dengan energinya dia sendiri. Pada dasarnya semua manusia itu punya energi murni, tapi besar atau kecilnya itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi kalau prinsip saya, semakin saya berbuat baik ataupun semakin saya membantu orang, nggak peduli dengan omongan orang itu apa, yang penting niat saya baik, maka energi murni saya akan makin membesar. Wadah saya pun akan menjadi membesar. Gampangnya bisa dibilang manusia itu punya wadah. Wadah itu kita anggap aja sebagai satu teko, dan dalam teko itu ada airnya. Nah, energi itu yang kita anggap sebagai air. Walaupun tekonya besar, tapi kalau airnya sedikit, ketika diisi energi lain, maka itu tidak akan pernah tumpah, ataupun tidak akan pernah bluber ataupun terbuang sia-sia. Tapi kalau wadahnya kecil tapi energinya besar atau airnya udah penuh, ketika diisi lagi dengan air lain akan sia-sia. Bahasa gampangnya, gimana caranya kita untuk memperbesar wadah kita? Bisa dengan cara satu amalan atau puasanya bisa bebas juga sih, bisa Senin Kemis atau puasa apapun itulah. Tapi kuncinya adalah bukan untuk memperbesar energi kita, tapi untuk membersihkan semua energi negatif yang ada di raga kita sendiri. Jangan salah juga, seorang praktisi spiritualis pun, atau bahasa kasarnya dibilang dukun, walaupun dukun dan spiritualis itu berbeda, tapi tipis bedanya. Itu pasti punya energi negatif juga secara nggak sadar, ataupun ketika mereka sering ngebantu orang, nyembuhin orang, otomatis sedikit energi negatif akan terserap di raganya. Karena itu dibutuhin lelaku atau tirakat untuk membersihkan energi negatif yang ada di raganya. Nah, lelaku atau tirakat itu bisa
didapetin dengan cara puasa ataupun dengan wirid ataupun dengan amalan-amalan tertentu. Ketika wadah kita sudah besar, tadinya dari teko seliter tiba-tiba kita upgrade lah, bahasa ini kerennya dikit lah, bahasa bagusnya di upgrade menjadi teko 4 liter. Gimana caranya supaya ya air ini menjadi sesuai dengan seukuran teko itu? Nah, balik lagi caranya. Kalau saya pribadi seperti yang dari awal saya bilang, semakin saya berbuat baik, semakin saya membantu orang, ataupun semakin saya berbuat kebaikan kepada setiap makhluk ciptaannya, maka energi saya pun akan semakin membesar. Dan ketika energi saya semakin membesar, maka otomatis air yang ada di wadah saya ini akan menjadi penuh juga. Dan bagaimana caranya supaya tidak meluber? Ya, balik lagi, seringlah tirakat ataupun puasa ataupun berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, jangan pernah berpikir, wah gue udah bantuin orang, saya sudah menolong orang nih, otomatis energi saya akan menjadi lebih besar. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya ketika kita berbuat kebaikan, jangan pernah mengharapkan imbalan ataupun apapun itu bahasanya, walaupun hanya terbesit di hati. Ikhlas saja. Ketika kita ikhlas, ya kita akan nyaman. Ketika kita nyaman, secara otomatis energi kita pun akan menjadi lebih besar. Dari kemarin ada yang nanya, ketika energi kita udah besar, ataupun bagaimana caranya untuk tahu energi kita sini udah bagus atau sudah besar atau belum. Tapi kalau pendapat saya pribadi, yang tahu energi manusia itu besar, bagus atau enggak, hanya manusia itu sendiri. Hanya teman-teman sendiri yang tahu. Seorang guru atau seorang sesepuh atau seorang senior, dia nggak akan pernah tahu, wah energinya bagus nih, wah energinya semakin besar. Kalau semakin besar iya tahu, tapi bagus atau enggaknya, murni atau enggaknya, hanya dirinya sendiri yang tahu. Cara gampangnya untuk nyobain energi itu murni, bagus atau enggak, coba ambil segelas air, kita doain, doanya terserah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau Islam, ya kalau bisa Al-Fatihah dulu sekali. Kalau Kristen Protestan ya doa Bapa Kami. Katolik Salam Bunda Maria. Hindu atau Buddha ya bebas seperti apa. Pegang gelasnya, niatin agar air ini memiliki energi murni. Sambil dibayangin, kalau belum bisa secara lancar untuk mengisi air itu, maaf disi. Oke lanjut, tadi sampai mana ya? Oh iya, kalau emang nggak bisa langsung ngisi, ngalirin energi murni tersebut, gampangnya kita cukup membayangin. Ini hanya cara saya pribadi ya. Gampangnya bayangin aja, sambil dipegang gelasnya, bayangin dari jantung sini mengalir energi, mengalir kayak semacam air ataupun cahaya ataupun apapun itu, terserah teman-teman ngebayanginnya seperti apa. Mengalir semakin lama makin
sampai ke telapak tangan dan sentuhin telapak tangan ini ke gelas. Kalau emang udah disentuhin, bayangin air yang kita bayangin itu keisi ke dalam gelas tersebut. Waktunya berapa lama? Terserah mau berapa lama. Sampai sekliknya di hati. Aduh, klik bahasanya apa ya? Sampai seseraknya lah. Seseraknya di hati. Oh, udah cukup nih, ya udah. Ketika udah selesai, silakan dicoba diminum. Apakah rasa airnya berubah? Entah jadi lebih manis atau lebih anta tidak berasa, atau ada rasa getir atau rasa pahit dari air yang biasa teman-teman minum. Ketika rasanya berubah, air itu sudah terisi energi. Ataupun gampangnya nih, nggak gampang sih, ketika udah next step nih, ketika udah bisa ngisi air dengan energi, coba ngisi rokok. Sayang sih, saya lagi nggak ada tamu. Kalau ada tamu bisa langsung nyobain nih rokok. Kita genggam aja, terserah mau tangan kanan atau tangan kiri, bebas. Niatin agar energi, terserah mau pengasihan atau apapun, atau pengobatan, masuk ke dalam rokok ini. Ketika udah masuk, jadi nyalain sendiri aja, cobain. Rasanya nggak enak. Tapi emang kayak begini rasanya. Maksudnya setiap benda atau setiap minuman, makanan, rokok ataupun liquid yang udah diisi energi, rasanya akan berubah. Enak asli. Nah, fungsi energi murni itu apa? Apakah bisa untuk melawan goib atau bikin suatu keilmuan? Jawabannya simpel dan gampang. Bisa. Kenapa? Sekecil, taruhlah seujung kuku energi murni, yang penting murni, seujung kuku aja, kita lemparin ke goib yang paling besar lah, sekitaran danyang lah, gampang, seujung kuku aja, terusnya kita lemparin ke danyang. Bohong kalau dia nggak bakal luka ataupun ngerasa sakit ataupun dia menghindar, dibanding kita kita pinjem atau manggil kodam, kita panggil kodam, terusnya kita ambil energinya, kita lemparin nyerang danyang, justru palingan cuma diketawain doang. sorry nggak enak rokoknya. Nah, tadi kan di awal ada dua jenis energi murni dan energi alam. Perbedaannya apa? Perbedaan antara energi murni dan energi alam, ya simpel sih. Energi murni itu adalah yang ada di diri kita sejak kita lahir, sejak kita masih dalam kandungan. Nah, itulah energi murni. Sedangkan energi alam, ya energi yang ada di alam ini, semuanya, dari batu, pohon, tumbuhan, udara, air, api, ya 5 elemen, 4 elemen atau 5 elemen lah yang kita bisa gabungin. Nah, itulah energi murni alam. Cara untuk ngambilnya gimana?
cara untuk kita minjem energi alam itu seperti apa? Paling gampang adalah kita nyerap energi panas atau energi api. Api adanya di mana sih? Bisa di tanah atau bisa dikorek pun ada. Gampangnya gitu. Sorry please. Nah, balik lagi. Cara kita minjem energi alam, ya tinggal kita doa sesuai niat, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketika kita doa ya tinggal niatin aja. Ibaratnya kalau Islam, ya Allah saya pengen menyerap energi murni alam, misalnya air atau api atau tanah atau udara. Cuman kalau saya sih terbiasa dengan energi angin. Kita fokusin aja, sambil atur nafas pelan-pelan, dinikmatin sampai di telapak tangan ini kita ngerasa, kalau niatin angin, yang ngerasa angin berputar di sini, atau ada rasa dingin-dinginnya. Kalau mintanya api, ya tangan kita harus panas. Oh, mungkin itu cuman hayalan kita doang. Ya udah, gampangnya kalau ada teman, cobain, rasain deh, tempelin aja ke telapak tangan segini ke temennya atau ke orang di sampingnya, rasain. Kalau temennya itu yang ngerasain itu bisa merasakan angin atau hangat atau panas sesuai dengan niatnya, ya berarti itu bukan hayalan. Gampangnya gitu ya, bukan gampang sih ya, simpelnya seperti itu. Kuncinya sebenarnya spiritualis atau supra itu harus bisa dibuktikan, bukan dengan bermain hayalan. Kalau bermain hayalan, mendingan nonton animasi aja atau anime atau baca komik. Bermainlah dengan pikiran. Tapi supra itu, spiritualis atau supranatural itu harus bisa dirasakan oleh orang lain, bukan diri sendiri, bukan diri si pelaku. Energi murni dan energi alam itu bisa digabungin. Contohnya, kita ngisap energi murni nih, energi alam, kita serap. Setelah kekumpul di tangan, kita alirin ke sini, fokusin ke jantung. Ketika berfokus di jantung, kita tambahin lagi niatnya. Kita tambahin niatnya, ibaratnya tambahinnya niatnya, saya pengen agar energi murni alam ini membooster atau memperbesar energi murni kita sendiri. Saya nggak ngejelekin orang yang suka bermain dengan kodam atau suka bermain dengan amalan atau mantra, tapi saya udah ngerasa udah hampir lama lah pokoknya bermain dengan kodam, sehingga saya bosen bermain dengan kodam. Akhirnya saya bermain dengan energi, dan ketika saya bermain dengan energi murni, kok rasanya berbeda ya, enak ya. Rasanya kita bisa ngebentuk energi itu menjadi apapun juga, mulai dari senjata goib ataupun ngisi benda dengan energi.
jatuhnya lebih enak, kita bisa ngebentuk apapun itu. Apalagi kalau kita udah lancar nih bermain energinya, sehingga ketika kita melihat suatu keilmuan, ada orang yang pakai keilmuan, kita melihat, kita pelajarin pola energinya seperti apa, kita bisa bikin seperti itu, bahkan lebih bagus. Saran saya sih untuk teman-teman yang udah mulai belajar main energi, dikembangin lagi, dijalanin lagi lah puasanya, atau ngebersihin hatinya. Semakin hati kita bersih, semakin hati kita ikhlas, maka ngeluarin energinya itu kan semakin lancar, semakin tenang. Semakin pikiran kita tenang, hati dan pikiran kita tenang, hati dan pikiran kita nyatu, dan niat kita tulus, energi kita kan semakin besar. Dan bukan gampang sih, nggak ada aturan seperti apa, atau nggak ada tata caranya seperti apa. Oh, tata caranya seperti ABCD, bukan kayak gitu. Tapi tata caranya cuma satu. Kalau kamu tulus, kalau kamu ikhlas ngejalanin sesuatu, khususnya bermain dengan energi, tujuannya jelas, hasilnya akan ada, hasilnya akan terlihat. Tapi tenang aja, teman-teman, nggak usah takut. Kayak orang bermain dengan energi akan berbalik, maksudnya kayak Kundalini Syndrome. Nggak usah takut seperti itu, karena energi murni kita adalah energi yang sudah ada sejak kita lahir. Tata caranya seperti apa, itu nggak akan berbalik ke kita sendiri. Seenaknya, senyamannya kita melakukannya, senyamannya kita ngerjainnya sesuai dengan kenyamanan kita, otomatis energi itu akan mengalir secara nggak sadar. Jadi nggak usah takut nanti efeknya negatif atau efeknya apa. Energi murni kita bisa dibawa ke negatif, ya hayo, dibawa ke putih juga hayo. Bukan energinya yang hitam atau energi yang putih, tapi kelakuan manusianya lah yang membuat energi itu seperti hitam dan putih. Permasalahannya sih, cobaan sih jatuhnya. Apa ketika manusianya udah bisa menguasai energi atau lancar bermain energi, dia akan fokus dengan tujuan utamanya, yaitu ngebantu orang atau minimal ngebantu keluarga. Itu yang akan menjadi suatu cobaan. Dan untuk pembahasan masalah energi, kalau ada yang kurang jelas atau kurang apa, bisa WhatsApp atau Telegram atau ngobrol di grup juga bebas, silakan. Akan saya jawab sesuai sama apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya alami. Manusia nggak akan pernah tahu mana hitam mana putih kalau dia tidak pernah menjalankan keduanya. Jadi jangan pernah pakai katanya begini loh, katanya begini. Jangan pernah pakai omongan katanya. Jalanin dulu. Kalau udah jalanin, baru bisa tahu mana hitam, mana putih, mana benar, mana jelek. Seorang guru atau seorang senior atau seorang apapun itu, mereka hanya bisa ngasih tahu doang. Oh, kalau kamu lewat jalan ini hasilnya akan jelek. Kalau kamu lewat sini hasilnya akan bagus. Mereka guru yang beneran nggak akan pernah ngasih tahu hanya bagusnya doang atau hanya jeleknya doang. Pasti akan selalu dikasih tahu keduanya. Itu prinsip saya. Dan kebetulan saya pun akhirnya dapat seorang guru yang benar-benar ngasih tahu keduanya. Keputusan ada di saya sendiri. Mau ngambil yang jelek atau mau ngambil yang bagus, terserah.
ketika udah ngambil yang jelek ya harus siap dengan konsekuensinya. Ketika ngambil yang bagus ya sama, siap dengan konsekuensinya juga. Untuk pembahasan tentang energi sekian, dan sekali lagi terima kasih untuk yang udah nonton atau udah mendengarkan omongan yang gak jelas ini. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak enak didengar atau kata-kata yang tersinggung, bikin tersinggung lah. Sekali lagi saya mohon maaf tanpa ada bermaksud untuk membuat tersinggung atau menjelekkan sesuatu. Sekali lagi saya minta maaf, dan sekali lagi juga mohon maaf kalau banyak gangguan. Oke, terima kasih dan selamat malam.